mulai dengan Mang Padita Yaakub Murni, Pinasatma, Partikianan, Tuaman Padita Benasedian. Melihatnya mah mencerga titik di masa Tuhan. Ada dua hal dua bagian dari si pasah toku. Nabat julu relevansi nina dua tu evangelium tu epistelon. Lima mulu di evangelium penolakan ni Raja Ahab doh saluhutna halang Israel akan nang manoba tu Baal tu akan napisan pinasingot ni Elia yang menghimbau untuk bertobat, yang mereka juga sudah menolak kebenaran. Ido membeni barang dari ikon mangai angkasi taonom bahkan ancaman. Dungi kesalahpahaman naung merata disudi akahalat Israel, yang mereka juga mendengar suara nabi, tetapi itu nabi istana, nabi formal yang didukung oleh pemerintah, oleh penguasa gitu ya. Nah, jadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama, berritual hal Israel yang formal, semua rakyat sudah mendengarkan yang disampaikan oleh nabi-nabi formal, juga kalangan imam-imam yang sudah berafiliasi dengan kekuasaan. Sehingga rakyat secara umum sudah mendengar itu sebagai suara Torah, suara kebenaran yang juga didukung, difasilitasi oleh kekuasaan dan bahkan para imam di bait Allah. Di tongan-tongani para doane Paulus dohot huria meditasi Tesalonik, ya orang-orang Tesalonik yang baru Kristen, yang hasil pilih di Uon, mereka juga mendapat tekanan dari orang-orang Yahudi yang merasa dirinya sudah fasih dalam hal agama, yang sudah terbiasa juga dengan hukum-hukum Tuhan, dengan kebenaran yang dianggap itulah sebagai kebenaran yang absolut. Sementara orang-orang Tesalonika yang berasal dari kekafiran, ya mereka hanya mendengar dari satu pihak, si Paulus. Nah, ini juga menjadi tekanan yang dihadapi oleh jemaat. Bahkan Paulus sendiri disiksa, dianiaya, diusir oleh kawan sebangsanya, oleh orang-orang Yahudi itu. Nah, terutama tentang tafsir masalah hari Tuhan, yang bagi orang-orang Yahudi yaitu tidak dipahami, dan bahkan ya tidak seperti yang dikatakan oleh juga kalangan yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran bidat ya. Dari kekristenan juga sudah muncul ajaran-ajaran palsu yang mengatakan jonok nama arin Tuhani. Tapi jonok dalam arti ya segeralah mempersiapkan diri naing roh nama. Dan itu mabain membuat jemaat juga ya lalap. Dan orang-orang Kristen terpengaruh, orang-orang Kristen yang awam itu, mereka terpengaruh. Jonok nama ari Tuhani. Taparadi mah mati nama hita tokin naik, roh nama ajal ni hasianganon. Dan mereka nggak perlu lagi bekerja. Mereka sibuk membicarakan hari-hari yang dikatakan hari Tuhan yang sudah dekat itu. Dan itulah maka Rasul Paulus juga menuliskan suratnya ke Tesalonika, sampai pore dok nasoulu mula-ulan bau nang mangan. Karena sudah sibuk semua membicarakan hari Tuhan, hari kiamat, tokin naik nama. Nah, itu tantangan juga yang dihadapi Paulus di jemaat Tesalonika. Dan jemaat Tesalonika kan terpengaruh juga. Aisyah hasil pilih dan jatuh sinaside. Habero ajaran Kristen, Injil yang baru, tetapi ada juga guru-guru palsu yang mengajarkan hari kiamat sudah dekat. Mereka juga berhadapan tantangan juga dari orang-orang Yahudi yang sudah fasih dalam agama. Dan itu penderitaan yang dialami oleh Paulus. Nah, jadi di tengah-tengah situasi kondisi iman, topik ini minggu ta
bagaimana kesetiaan dan ketekunan dalam menghadapi semua tantangan dan kesulitan, bahkan penyesatan yang terjadi itu. Nah, di sini marahita tarju somonakan apostonya di bata. Napa dua kon? Ini hal yang sangat kritis kalau saya katakan ya. Tabotodo di konteks ini perjanjian lama ada nabi individual dan ada nabi formal. Itu yang dibiayai oleh raja di istana, difasilitasi. Nah, jadi di tongan-tongannya ketantangan di aka nabi-nabi individual itu mereka selalu kalah. Mereka selalu dipojokkan. Dan mereka ini tidak didengar karena memang dia sendiri salah ada ujung. Nah, jadi nabi formal ini difasilitasi oleh negara, difasilitasi oleh penguasa. Nah, jadi kebenaran itu juga tertutup oleh karena hanya satu orang, nabi individual itu yang menantang semua itu. Nah, jadi kritis. Nah, perlu tok kita di tengah-tengah ni habadi tahu di HKBP tahu majora. Kadang-kadang kita juga bersuara kritis seperti nabi individu itu tertekan kita. Karena semua sudah mayoritas mengatakan Oma padok nih uluan, Oma padok nih pimpinan ini kan. Dan selalu kita alergi untuk sebuah kebenaran yang disampaikan oleh seseorang yang kritis. Nah, terus terang tiki sinode nasal buku suara hodo. Dan itu yang saya serahkan tulisan kecil untuk pimpinan sidang. Ada yang mau lihat emang ketok palu amandemen tahun 2020. Yang saya suarakan di situ adalah majopon nasinura. Dan saya nggak tahu sampai sekarang sudah sejauh mana kesiapan pimpinan untuk memfasilitasi sinode amandemen. Sistem pemilihan pimpinan merusak betul. Ini menghancurkan kebersamaan, menghancurkan moralitas, menghancurkan juga ide-ide spiritual di tengah-tengah kita kebetulan. Dan ini menghancurkan juga rasa persaudaraan kita. Dan inilah yang kita pertontonkan di tengah-tengah khalayak ramai ini. Agar mereka sudah jengah melihat keadaan ini. Tetapi suara seperti ini yang ditolak dan berusaha ditolak ini. Bagaimana kita untuk bisa membuat situasi yang betul-betul kita betul itu suara Tuhan atau suara dicoma atau podo? Konvensi HKBP 1951 jelas mengatakan HKBP bukan demokrasi, tetapi kristokrasi. Tapi kita bangga dengan demokrasi ini. Kita sudah melawan konvensi kita. Hasilnya ini semua. Dan sampai sekarang tidak ada kesungguhan saya lihat pimpinan. Bagaimana untuk membicarakan sistem pemilihan di amandemen Sinode Godang 2026 ini nanti. Dan saya tidak tahu bagaimana. Pensiun nama bulan 1 bulan. Tapi suara ini juga saya rindukan supaya betul-betul dengan sungguh hati bahwa sistem pemilihan kita ini merusak citra dan juga moralitas kita sebagai pendeta. Kita mempertontonkan kebodohan kita di tengah-tengah halayak. Jadi inilah juga kritis yang saya sampaikan. Artinya apa yang dialami oleh Elia ini yaitu korban dia di tengah-tengah suara kebenaran palsu oleh para nabi-nabi istana itu. Ima suara kritis supaya satu tidak boleh ima. Boleh tadi yang tadi dengan sekian.